Ana, Ya, Bu. Adrian mana? Begini, saya cuma mau kasih selamat. Saya udah denger loh dari Cencen tentang hubungan kamu dengan Adrian. Saya mendukung, Ana. Kalian berdua tuh memang pasangan serasi. Iya. Insya Allah, Bu. Makasih ya. Aduh, Ana, kamu tuh sudah mendapatkan yang terbaik loh. Saya dengar Adrian itu anak longgaran, betul? Kalau soal itu saya nggak tahu, Bu. Tapi yang saya tahu sih, Adrian baik sama saya, itu aja. Oh, terus Adriannya kemana hari ini? Kamu pasti tahu dong? Nggak tahu, Bu. Masa sih kamu nggak tahu? Mungkin ada acara keluarga kali, Bu. Oh, oke. Terusan kerjanya ya. Gimana kondisi Mama, Om? Ya, masih belum stabil. Adrian, ikuti saja saran Om. Cobalah kamu menyenangkan mama kamu. Kamu percaya sama Om. Om kan sudah berpengalaman. Sebagai seorang dokter, Om tahu persis. Yang diinginkan mama kamu saat ini adalah kehadiran kamu. Mama kamu sakit karena kangen sama kamu, Adrian. Oke, Om. Saya akan tinggal di sini sampai Mama sembuh. Om, dandanannya keren banget, Om. Kayak mau ada undangan malam ini. Masa sih? Iya. Bener-bener keren. Saya mau niru, Om. Saya udah lama nggak dandan keren kayak Om. Bagus. Om pingin lihat penampilan kamu yang paling keren malam ini. Oke? Selamat malam. Selamat malam. Maaf, mau cari siapa? Saya mencari Adrian. Adrian. Ya, Sudah ada janji? kami sudah ada janji. Sudah ada janji. Sebentar, saya panggilkan Adrian. Oke, terima kasih. Saya pikir dia namanya Adrian, Pak.
Bapak cari saya? Saya cari Adrian. Kamu siapa? Saya Adrian, Pak. Ini wanita yang mau dijodohkan sama saya. Kamu Adrian? Kamu gila kali. Cantik banget. Dia Adrian, Pak. Orang yang jelek dan botak kayak gitu mau dijodohin sama saya. Oh, no. Dia ini gila kali ya. Kamu gila kali. Kamu ingin mempermalukan saya di depan anak saya. Betul, Pak. Saya Adrian. Pak, jadi nggak, Pak? Mau jodohin saya sama anak Bapak? Hah? Tamunya pulang? Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Sebentar. Halo, Pak Henry, Dokter Hasyim di sini. Iya, barusan apa? Maaf Pak Henry, begini. Halo? Apa katanya, Mas? Pak Henry tersinggung karena dia merasa anaknya dipermainkan. Ini pasti ulahnya Adrian lagi, Mas. Ajar tuh anak. Kalau Mama terus-terusan menjodohkan Ian, itu artinya Mama masih menganggap saya sebagai anak kecil. Adrian? Saya sudah menemukan jodoh, Ma, dan pilihan hati saya. Tapi Mama tidak mau kalau kamu memilih perempuan yang tidak jelas bibit, bebet, bobotnya. Ngerti nggak kamu? Jadi Mama nggak merestui hubungan saya? Adrian, seharusnya kamu mengerti siapa kamu dan siapa keluarga kita. Artinya Mama akan membiarkan saya menjadi perjaka seumur hidup saya? Apa maksud kamu? Kalau Mama nggak merestui hubungan saya dengan Ana, saya akan menjadi perjaka tua seumur hidup saya. Dan saya akan menunggu sampai Mama merestui hubungan saya dengan Ana. Apa? Saya bersumpah demi Allah, Ma, saya nggak akan menikahi gadis manapun selain Ana. Ini dagangannya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ana. Sebentar. Ya, Mbak teh mengucapkan selamat. Tapi jangan lupa Mbak diundangnya. Maksudnya? Mbak kan sudah dengar berita dari Bang Salim. Berita apa, Mbak? Nama suka pura-pura begitu sama Mbak. Kan laki-laki yang suka naik baja yang jemput anak kan itu calon suami anak. Iya kan? Iya kan, Man? Loh, anaknya kenapa mau jadi pengantin jadi sedih begitu? Ayah naon? Memangnya belum ada kabar mengenai Mas Adrian? Abang tahu, Neneng pasti sedang cemas. Takut terjadi apa-apa sama Mas Adrian. Tapi Neneng jangan nangis begitu. Kalau Neneng nangis, Abang kan jadi pengen ikut nangis. Neneng mau Abang antri nyari Mas Adrian. Saya udah tahu kok, Bang. Dia di mana? Loh, kalau sudah tahu kenapa mesti nangis? Jalan yuk, Bang. Nggak salah nih, Dit. Lo mau jual game kesayangan lo ke gua. Hah, gua udah bosen, men. Masih oke kok. Beli aja nih, yuk. Ini semua nih lo jual? Yoi. Ntar lagi gue lulus SMA. Kalau main kayak gini terus, dibilang kayak anak SD ntar. Adit. Om gua aja yang udah kawin, masih doyan main kayak ginian. Ada apa sih lo mau jual? Hah? Berapa nih lo mau jual? 1,5 juta deh. Yang bener aja, kita kan teman. Masa lo buka harga segitu? Maunya berapa? 1 juta. Bungkus deh, bungkus, ambil. Semua ya? Iya, tapi ada syaratnya.
Jangan ngutang. Oke. 3 kali bayar. Gua kira cicilan panci. Ada yang dengar kabar Adrian nggak ya? Kok dia nggak masuk lagi hari ini? Nggak ada kabar lagi. Tanya aja mana, Bu. Ana kan pacarnya. Pasti dia tahu. Ah, Ana juga nggak tahu kok. Tuh kan? Berarti dugaan Cencen bener. Dugaan apa? Gini loh, cewek yang kemarin datang itu pacarnya Adrian, Bu. Cewek? Cewek yang mana sih maksud kamu? Begini loh ceritanya. Duh, Cencen jadi ngerumpit deh. Kemarin inget kan? Adiknya Adrian datang ke sini. Nah terus kan tuh masih ada 2 orang lagi tuh yang ngintil. Yang satu cowok udah tua, itu bapaknya Adrian kali ya. Nah yang satu lagi cewek sekol, seksi, montok, cantik, keren. Nah itu mungkin pacarnya Kamu sih. Habis ibu pakai nanya-nanya sih. Kan itu jadi salah tuh dialognya. Aduh. An? Iya, Bu. Ana, omongan yang tadi jangan kamu masukkan ke dalam hati. Itu kan baru dugaan Cencen aja, ya? Tapi mungkin aja Cencen bener, Bu. Ana, cinta tuh memang aneh, An. Kadangkala bisa membuat kita bahagia, tapi kadangkala juga bisa membuat kita kecewa, sedih, sakit hati. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tapi saya yakin, kamu pasti akan tabah menghadapi apapun juga. Insya Allah, Bu. Sabar ya, An ya. Asik. Pasti tambah nih sama si David 1 juta. Lumayan. Hai. Laris manis Tanjung Kimpul ya? Lu cocok juga ya jadi tukang obat. Atau emang lu punya cita-cita jadi pedagang kaki 5? Ya, share. Lo mau beli barang dagangan gue semua ya? Gue kasih diskon 50% deh. Aduh sorry ya, gue nggak pernah tuh beli barang bekas. Sabar, gue sabar. Ntar gue bales lo lihat. Si Ana itu cuma pelayan restoran. Hah? Nggak salah, Rat. Dan dia juga jago bikin lemper. Makanan kesukaan saya. Kalau dia bikin lemper dan dia jual, selalu laris, habis. Dia jualan lemper? Iya. Pokoknya Ana itu adalah wanita sejati. Cewek rumahan, pinter masak, dan rajin sholat. Nanti kalau saya menikah sama dia, saya mau bikinin dia restoran. Apa kamu sudah nggak waras? Kamu mau menikah sama perempuan pelayan restoran jualan lemper? Oh my God. Ya karena saya yakin, Ma, saya akan bahagia sama dia. Adrian, apa kamu tidak memikirkan keluarga kamu? Orang-orang akan melecehkan keluarga ini kalau tahu kamu kawin sama... Ya ampun, kenapa sih yang difikirkan selalu nama baik keluarga? Kenapa nggak pernah memikirkan kebahagiaan saya sih? Mama, selama ini saya selalu memikirkan kebahagiaan Mama. Ya, saya tahu Mama pengen saya segera menikah, ya kan? Tapi saya nggak mau dijodoh-jodohin, Ma. Saya mau mencari pilihan hati saya sendiri, makanya saya keluar dari rumah. Untuk apa sih? Untuk menuhin harapan Mama kok, keinginan Mama. Sekarang saya sudah siap untuk menuhin keinginan Mama. Tapi Mama yang nggak setuju. Yang Mama ini nggak mau ngeliat saya bahagia, ya? Ya benar. Benar, Adrian benar. Om. Kita tidak boleh menghakimi orang yang belum kita kenal. Mas. Adrian, cobalah kamu kenalkan calon kamu itu pada kita semua. Apa? Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Begitu dong ini Om, benar. Nanti saya bawa anak ke sini. Saya yakin semua yang ada di sini pasti jatuh hati sama dia.
Sinti. Ma? Ratna. Apa-apaan sih, Mas? Kenapa Mas mengambil keputusan seperti itu? Saya tidak akan pernah mengizinkan perempuan itu menginjak rumah saya. Tenang dulu, Ratna. Tenang. Dengarkan dulu penjelasan saya. Masmu ini masih waras. Iya, tapi kenapa? Mas malahan mendukung pilihannya Adrian. Karena saya punya rencana lain. Rencana apa, Mas? Kalau Adrian tidak mau meninggalkan gadis itu, kita yang akan buat gadis itu yang meninggalkan Adrian. Rosi, Kamu buru-buru banget sih. Mau kemana emangnya? saya ada janji interview, Ros. Interview apaan? Saya kan ngelamar kerja. Dan sore ini saya dapat panggilan untuk wawancara. Doain ya. Kerja. Kamu kan masih kuliah. Nanti gimana kuliah kamu? Kan cuma kerja part-time, Ros. Hitung-hitung buat nambahin uang saku. Kan saya sekarang sudah enggak sendiri lagi. Sudah punya kamu. Lagi pula kan saya sudah janji sama kamu, Ros. Mau ngebayarin terapi psikologis kamu itu. Psikologis? Itulah pokoknya. Ya sudah, Ros ya. Saya pergi dulu ya. Ya, Surya. Dadah, Rosi. Oh, bagus deh. Semakin dompetnya tebel, gue bakalan tambah cinta. Jadi, kamu masih kuliah? Betul, Pak. Maka dari itu saya mencari kerja yang part-time saja. Nggak bisa yang full-time. Kamu suka musik? Wah, kalau musik buat saya itu sudah merupakan bagian dari hidup saya, Pak. Kalau saya sehari nggak dengarkan musik, aduh, bisa sakit kepala, Pak. Bisa pusing, bisa treatment, Pak. Dan saya juga bisa main alat musik loh, Pak. Bagus. Itu yang saya cari. Kapan bisa mulai? Berarti saya diterima, Pak. Iya. Diterima. Selamat bergabung ya di divisi delivery kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah, nggak usah terlalu banyak. Pak. Bau nanti ini. Udah. Terima kasih ya Allah. Amin. Gue lagi bingung gimana nyambung ini ya. Udah isolasi aja tuh. Isolasi. Ini gue lagi bingung nih. Ini ada putih, ada hitam, ada merah. Gimana nyambungin nih? Dul, lagi ngapain? Lagi betulin Odoy. Dan Adrian. Betulin kabel telepon. Kabel telepon? Iya, kemarin kan Nyonya suruh saya mutusin kabel telepon. Oh, mutusin kabel telepon tuh. Mama. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu baru sesuai tuh, Doy. Iya. Udah wajahnya tampan. Betul. Soleh. Santri. Majikan kita yang satu ini beda banget sama mama moyangnya ya. Anaknya kayak Arjuna, emaknya kayak Grandong. Jangan keras-keras. Ntar kita bisa putus hubungan, tahu? Putus hubungan, dipecat. Iya, maksudnya kayak gitu. Sampai si Jampang masuk kafe. Pak. Maaf, di sini dilarang membawa hewan peliharaan, Pak. Lu Jampang kok dibilang hewan piaraan? Burung kan termasuk hewan peliharaan, Pak. Si Jampang ini sudah bukan burung biasa lagi. Si Jampang ini sudah seperti anak saya sendiri. Sudah seperti manusia. Mau bukti? Jampang. Nah, masa hewan bisa ngomong? Yang bisa ngomong itu kan cuma manusia. Berarti si Jampang itu bukan hewan lagi. Pak, terserah deh mau ngomong apa, terserah aja, Pak ya. Tapi yang pasti peraturan di sini nggak boleh bawa peliharaan. Lah, peraturan mestinya ditempel di pintu depan. Dilarang membawa hewan piaraan. Nah, seperti itu. Bapak, tapi bisa mengganggu tamu-tamu kami yang lain dong. Bapak tuh. Ini ada londo tekor. Ya. Maaf, Pak. Bagaimana kalau selama Bapak makan, burungnya dititipin ke saya? Saya taruh di belakang.
Biar nggak ganggu tamu-tamu yang lain, Pak. Kan nggak semua tamu suka burung, ya? Ini baru namanya pelayan yang memuaskan. Terima kasih, Mbak. Saya titip di Jamban sama Mbak aja. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak. Terus Bapak sekarang mau pesan apa? Burung siapa tuh, Cek? Burungnya tamu namanya Jampang. Jambang? Bukan jambang, jampang, pakai P. Jagain ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai lepas. Ngapain, Bu? Mondar-mandir. Adrian kok nggak nelpon juga sih? Dia kok nggak ngubungin Ana? Jangan-jangan dia berapa pikiran lagi? Kalau ibu nungguin telepon, gimana teleponnya mau bunyi kalau kabelnya nggak nyambung? Apa? Gini Bu, tadi waktu Umi lagi nyapu kabelnya kesenggol. Ih, pantasan ditelepon nggak berdering dari tadi. Kamu ini brengsek kamu. Sepada, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas? Saya mau mengantarkan CD atas nama Rosita Anwar. Saya sendiri kebetulan. Silakan tanda tangan dulu. Ini CD-nya. Terima kasih, permisi. Mas. Kok udah mau pergi? Padahal saya kan belum bayar. Astaga. Maaf loh. Maklum ini hari pertama saya kerja, jadi masih agak-agak kagok gitu loh, Mbak. Gak apa-apa. Panggil saja saya Rosi ya. Kalau gitu silahkan masuk, saya akan ambil uang sebentar. Kayaknya sudah takdir saya ini. Setiap kali ketemu dan jatuh hati, pasti dengan nama yang sama. Rosi lagi. Rosi again. Assalamualaikum. Bang Salim, kok bajunya ada orang yang nggak ada? Bang Salim! Bang Salim! Bang... Jangan bergerak! Saya nggak butuh tas. Nggak butuh isi dompet kamu dan uang kamu. Yang saya butuh, cinta. Kaget tahu. Kamu kemana ya sih? Saya jelasin di mobil. Astagfirullahaladzim. Itu mobil kamu? Iya, mobil kesayangan saya. Dan juga punya kamu. Saya minta maaf, Ana. Saya udah bikin kamu cemas. Saya menghilang, nggak ada kabar. Emangnya sebenarnya ada apa sih? Saya mengurus sesuatu hal yang sangat penting untuk masa depan kita. Masa depan kita. Rapat keluarga. Rapat keluarga membicarakan masalah kamu. Stop. Ana? Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, saya udah punya firasat. Keluarga kamu pasti nggak setuju sama saya karena saya ini bukan... Ana. Tapi, seandainya kita bukan jodoh, kamu jangan benci sama saya, dan saya juga nggak akan benci sama kamu, dan kita tetap akan jadi sahabat, ya? Ya. Kamu benar, Ana. Memang berita buruk buat kamu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya bingung, Ana. Tapi saya mohon, kamu jangan kecewa. Kamu jangan marah. Kamu harus besar hati. Sebelumnya saya minta maaf. Kamu diundang makan malam sama keluarga saya. Saya mikir apa lagi? Tapi mengenai berita buruk itu benar, Ana. Nggak serius, jangan bercanda dong. Saya serius. Nggak, benar-benar serius. Saya serius, Ana. Ana, kamu janji kalau saya menjelaskan sama kamu nggak akan marah, kamu nggak akan tersinggung, kamu nggak kecewa. Keluarga kamu pasti nggak setuju sama saya. Saya udah siap. Kamu mau ngomong apa aja, saya udah siap. Saya... Ayo dong ngomong. Ini buat saya? Buat kamu. Bagus banget. Jelas bagus tuh. Selera saya kan tinggi. Makanya saya jatuh cinta sama seorang gadis cantik kamu. Selera saya tinggi kan? Kamu suka? Bukannya suka lagi. Saya pengen udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ana, saya ada satu permintaan. Saya mohon kamu pakai cincin ini. Saya akan perkenalkan kamu sama semua keluarga besar saya. Kamu sebagai calon tunangan saya, calon istri saya. Kita jalan. Aduh, kamu harus tahu itu nyarinya. Bingung banget. Untuk menyadarkan Adrian Sule, nama juga orang sedang jatuh cinta. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah menyadarkan gadis itu. Maksudnya, Mas? Gadis itu harus sadar kalau dirinya begitu rendah dan tidak pantas menjadi bagian di rumah ini. Mas benar. Gadis itu harus dibikin malu. Supaya dia sadar kalau dirinya itu cuma orang kampung. Ya, dan saya yakin kalau rencana ini berjalan lancar, gadis itu akan mundur teratur. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa membuat gadis itu malu. Ya, betul. Kita harus buat dia malu di depan orang banyak. Ini berlian beneran. Oh, kalau soal beneran atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang penting niatnya, Bu. Beneran dong, Bu. Mas Adrian kan anak orang kaya, masa ngebohong? Ini Kalau benar ini berlian benaran, paling tidak beratnya ini ada 1 karat.
besok ibu bawa ke toko emas ya, supaya dicek ini asli atau tidak. Hah? Oh, maaf Bu, katanya Adrian maunya besok saya pakai cincinnya. Emangnya besok kalian mau pergi kemana? Diundang sama keluarganya mau makan siang. Jadi keluarganya besok sudah bisa menerima kamu, iya? Saya juga nggak nyangka bisa secepat itu, Bu. Apa kata ibu? Betul kan? Adrian itu nggak bakal lupa sama kamu. Dia menghilang 1 hari, tahu-tahu bawa berlian untuk kamu. Aduh anak, nasib kamu tuh beruntung sekali. Hanya 1 pesan ibu. Nanti kalau kamu sudah beruntung, jangan lupa sama ibu dan Tino. Bagaimanapun juga, ibu ini ikut andil dan ikut berjasa atas hubungan kamu sama Adrian. Insya Allah saya nggak akan pernah lupa, Bu. Bagus. Besok kamu beli baju baru ya, terus pergi ke salon. Kamu harus berikan yang terbaik dan yang paling keren untuk mereka. Karena mereka orang kaya. Ya? Masya Allah. Kenapa lo? Katanya nggak takut sama setan. Sialan lo, Yan. Gue kira lo tuh maling. Lo tuh kemana aja sih? Ngilang kayak ditelan bumi kayak gini. Nggak ada kabarnya juga. Tuh, calon mertua lo itu tuh. Kayak orang kebakaran jenggot. Paniknya nggak ketulungan. Takut kali kehilangan tambang berliannya. Sur, gue mau ngucapin terima kasih sama lo. Buat semuanya. Selama gue minggat, lo udah bantuin gue. Jadi cuma makasih aja nih. Nggak ada bonusnya. Lo kok jadi kayak Rossi sih? Jadi materai gini? Just kidding, friend. Yang penting sekarang gue sudah senang, Yan. Ternyata apa yang lo impikan sekarang sudah terwujud, Yan. Gue bakal kangen banget sama ini rumah. Gue juga mau ngucapin terima kasih, Yan, sama lo, Yan. Karena gue banyak belajar juga sama lo. Sekarang gue bisa tahu bagaimana gue untuk menghargai dan mengikuti perasaan gue sebenarnya. Dan gue juga sudah bisa berkorban demi cinta, Yan. Apalagi yang lebih asoynya lagi, Yan. Gue sama Rosi sudah jadian, Yan. Resmi. Selamat. Gue juga ngikutin jejak lo, Yan. Cari kerja. Cari kerja? Yoha! Hitung-hitung buat nambahin biaya pacaran, Yan. Gini hari kalau nggak ada kerja, nah, mana bisa jajan. Bagus. Kalau gitu besok kita ketemu di kampus. Back to kampus lagi? Everything is back to normal, man. Alright. Oke. Hati-hati lo ya. Yoha. Makan bangke lagi nih orang. Sendiri lagi seperti yang dulu tanpa. Tuh, bener kan? Lo tuh ya, selain pedagang kaki lima, ternyata lo tuh tukang kredit juga. Kenapa? Lo mau kredit barang gua di sini? Hah? Khusus buat lo, bunganya bebas, gratis. Malah lo gue kasih bunga beneran, mau nggak? Lo tuh jayus banget ya. Denger ya, Adit. Lo tuh bukan level gue. Sorry ya. Lihat aja nanti. Tangil. Seri, maju ke depan. Ya, Bu. Dan baca hasil karangan kamu ya. Ayo dong. Bunga di hatiku mekar bersemi setiap aku melihat Aditya. Itu mah bukan puisi, surat cinta buat Adit kali.
Diam-diam, naksir Aditya juga nih. Tenang. Udah. Doi pikir cuma Doi aja yang bisa balasin gue, bikin malu gue. Ntar lihat pembalasan gue, bakal lebih sadis. Nggak kayak gitu men caranya. Dia bakal benci sama lo kalau kayak gitu. Ya, Dit. Tapi ngomong-ngomong soal taruhan kita yang kemarin gimana? Lo kan harusnya bikin dia naksir sama lo. Alah, benci itu justru awal dari cinta, ya nggak? Benci itu singkatannya bener-bener cinta. Gua nggak ngerti maksud apaan, men. Terus terang aja ya. Gue tuh udah males taruhan tuh nggak? Ada yang lebih seru daripada taruhan. Kerjaan tuh cewek tuh, yang sok kece kayak gitu tuh. Kalau itu gue setuju. Itu cewek memang harus kasih pelajaran supaya dia nggak besar kepala, terus nggak ngeremehin cowok. Ya nggak? Iya sih. Tapi gue denger cewek itu tuh playgirl, men. Suka gonta-ganti cowok. Dit, dicari kepala sekolah tuh. Kepala sekolah nyariin gue. Ya paling lo belum bayar BP 3 kali, ya kan? Sialan lo. Ya kalau gue jadi lu sih, Dit, gue nggak bakalan ganggu-ganggu anak kepala sekolah. Kasus lu. Buruan di sana, ditungguin lu. Gue nggak ikut campur ya. Gue nggak ikut campur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Duduk. Ada apa, Pak? Saya mendapat laporan dari Ibu Dina, guru bahasa Indonesia kalian. Sekarang saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya apa, Pak? Saya harus ngelasin apa, Pak? Ini. Bukankah ini tulisan kamu? Bukan, Pak. Ini bukan tulisan saya, Pak. Menurut Bu Dina, tulisan ini mirip dengan tulisan kamu. Kok kenapa saya yang dituduh, Pak? Kan masih banyak anak-anak yang lain, Pak. Karena menurut Sherry, kamulah satu-satunya orang yang punya motivasi untuk melakukan semua ini. Itu nggak bener, Pak. Sherry cuma sakit hati aja sama saya, Pak. Karena saya putusin tadi malam, Pak. Apa? Iya, saya putusin. Sherry sempat pacaran sama saya. Terus karena benci sama saya, terus balas dendam sama saya. Kamu pacaran sama anak saya? Oh, Sherry itu anak Bapak ya, Pak? Terus terang, saya nggak tahu tuh, Pak, kalau Sherry itu anak Bapak. Soalnya saya pacaran sama dia ngumpet-ngumpet, Pak. Backstreet, Pak. Maaf ya, Pak ya, sebelumnya. Sherry pernah bilang kalau bapaknya tuh kolot, kuno, nggak punya perasaan. Suka mukul lagi, Pak. Cukup. Sekarang kamu boleh pergi. Baik, Pak. Permisi, Pak. Panggil Sherry menghadap saya sekarang. Baik, Pak. Boleh juga otak lo, Dit. Gak sia-sia tau gak gue berteman sama lo tau gak? Men, gua adu domba aja si Sherry sama bokapnya, ya nggak? Pasti bokapnya marah berat, men, ya nggak? Masa bokapnya sendiri jelek-jelekin sama anaknya sendiri? Ya nggak? Lo emang nggak takut sama kepala sekolah? Aduh, di dunia ini nggak ada yang perlu gue takutin. Lo masa belum tahu gue? Hah? Siapa gue nih? Yo, sip. Assalamualaikum, Bu. Maaf ganggu. Saya mau Iya, kamu boleh pergi. Kamu mau minta izin keluar makan, kan? Kok Ibu tahu? Semuanya sudah diatur oleh calon suami kamu. Sudah siap? Adrian, kamu kok udah siap sekarang? Kamu kan janjinya nanti, bukan sekarang. Kamu kan perlu waktu untuk siap-siap. Assalamualaikum, Bu.